take it real soon. You know we got what you need, baby, so take it, move along. I said we got what you need, honey, come and groove along. Come on. Rolling on the highway, you know. Wow! Come on, and groove along. Come on. Said babe, I said babe, oh honey, come and groove along. You gotta feel it, yeah, you gotta move along. Gotta feel it, feel it, feel it, feel you gotta feel it, feel it, feel it, feel you gotta feel it. On the roadway, you gotta move along. Baby, gotta move along. I said, baby, you gotta move along. I said, honey, take it real slow. I said, honey, just take it real slow. You gotta groove on. You gotta groove on. Ibu, kalau pembukaan sekolah kita kan dokternya kumari pemateri alhamdulillah kesumping pangetan orang kawitan wae nih pas tahu dalam kertas Pak. Yang kedua kita kesana Pak.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Yang terhormat Bapak dari tim Medina Gevita ya Pak, Bapak selaku psikolog, yang terhormat orang tua siswa RA Al-Azhar yang kami hormati, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat dan izinnya kita dapat berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibu-ibu, dalam kesempatan yang berbahagia ini kami dari RA Al-Azhar bekerja sama dengan Gevita untuk mengadakan acara parenting class yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Kodar ya. Di sini Bapak Kodar ini adalah sebagai psikolog yang insya Allah akan menjelaskan tentang parenting ya Bu ya. Parenting itu apa dan solusi bagaimana ibu tentang pengasuhan ibu terhadap anaknya, karena kalau tidak diarahkan oleh kita, oleh siapa lagi mungkin ya Bu ya. Jadi kita intinya sebagai model juga ya Bu ya di lingkungan sekolah. Nah oleh karena itu nanti ibu perhatikan, simak apa yang akan disampaikan oleh Bapak Kodar ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat buat kita semua ya Bu ya. Jangan sampai pulang dari sini ibu merasa gimana gitu, tapi ibu harus semangat Bu. Wah alhamdulillah udah ada ilmunya ya, cara mendidik anak itu gimana. Nanti mungkin ada solusinya, atau mungkin ada di ibu yang akan bertanya kepada Bapak, silakan Ibu ya. Untuk durasi waktu mungkin pemaparan kurang lebih 1 jam atau 45 menit ya Bu ya. Tapi nanti ada sesi pertanyaan juga. Barangkali di antara ibu-ibu yang ingin bertanya, silakan Ibu ya. Nah, nanti mungkin kedepannya Ibu Gempita itu ada acara outbound ibu-ibu Bu. Ibu senang nggak outbound ibu-ibu? Senang ya Bu ya. Yang tadinya di rumah itu banyak permasalahan sudah sudah ikut serta outbound itu Bu, permasalahan itu insya Allah hilang sementara. Udah nggak takut ke rumah yang penting, tapi nggak apa-apa Bu, untuk merefresh kita Bu, biar kita tidak jenuh Bu. Waktu kegiatan outbound guru itu Bu, alhamdulillah Bu, guru itu senang. Mudah-mudahan ibu juga nanti kalau ada acara outbound diadakan di sekolah kita, ibu juga terkesan Bu, wah di daerah aja ada outbound orang tua dan anak, nanti terkesan ibu juga, malah kejenuhan ibu akan hilang Bu, insya Allah ibu ya, karena dipandu oleh timnya itu kurang lebih ada 5 ya, ada 5 orang Bu. Seneng Bu, yang tadinya diem aja kalau sudah berbaur dengan teman-temannya di lapangan itu luar biasa Bu. Insya Allah manfaatnya sangat besar sekali untuk kita semua ya Bu ya. Nah nanti mungkin untuk kegiatan outbound nanti kita bicarakan lagi, tapi kalau sekarang insya Allah Bapak Kodar akan menyampaikan tentang materi hari ini. Mudah-mudahan ibu-ibu siap untuk mendengar, menyimak dan nanti dilaksanakan buat anak-anak kita ya Bu ya. Mungkin sambutan dari ibu cukup sekian. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya berdiri memakai bunda ya. Oke, sudah siap semuanya? Oke, baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Gimana kabarnya Bunda pada pagi hari ini? Baik Bunda, ritualnya kalau ketemu sama saya itu biasa Bunda ya. Ketika saya tanya jawab apa, gimana kabarnya Bunda pada pagi hari ini? Jawabannya alhamdulillah, luar biasa, Allah. Yes. Tambah satu gerakan lagi. Iya. Oke. Siap ya? Gimana Bunda kabarnya pada pagi hari ini? Merdu sekali ya. Nah, kenapa harus seperti itu Bunda? Karena menurut penelitian emosi manusia itu sifatnya bertahan 12 jam ke depan. Jadi lamun Bunda manyun pagi-pagi maka dipastikan bakal manyun sampai sore. Maka kosong manyun isuk-isuk ya. Nah, karena biasanya ibu-ibu itu pagi-pagi suka masalah sama anak gara-gara susah bangun, susah makan, susah mandi. Kiamat. Ditambah lamun suamina pika sebenarnya. Atau ditambah lagi ayat tetangga anu juli urang ngalewat oge meni salah. Ayat gitu. Maka dengan demikian Bunda, di sini saya punya terapi bagi Bunda yang suka marah-marah, cuma di sini yang suka emosi. Sok bagus ada dibacanya. Nah, terapinya gampang sekali Bunda ya. Bunda gak perlu datang ke psikologi, gak perlu datang ke rumah sakit, gratis, murah meriah. Ternyata Bunda, untuk terapi emosi itu menurut penelitian ketika kita tepuk tangan itu bisa mengeluarkan emosi negatif sekitar 30%. Cuma tepuk tangannya bukan kayak gini tapi ketemu jari-jarinya semua. Nah, tapi kayak gulanya. Ditambah dengan tersenyum itu ternyata Bunda bisa mengeluarkan emosi negatif sekitar 20%. Maka dengan demikian Bunda menurut penelitian bagi Bunda yang sering tepuk tangan sambil tersenyum itu bisa awet muda. Makanya lamun Bunda moyong leugit ke kolot teunana ya, gampang Bunda pengen disablon pipinanya. Anu beuneu teh naon dina pipi teh? Sigade sablon. Terkedah disablon Bunda ya. Kenapa? Karena menurut penelitian ketika kita tepuk tangan sambil tersenyum itu bisa membuat kita awet muda. Maka kita coba Bunda apakah jadi 17 tahun atau enggak ya? Siap? Ada yang mau jadi 17 tahun? Oke, siap. Boleh tepuk tangan dulu yang meriah Bunda ya. 1, 2, 3. Boleh tepuk tangan sambil tuh kan lumayan ya, agak cerah-cerah ya. Tadi sehingga hujan angin bergelap ya. Karena mungkin tadi di rumah ada yang pasnya di suami ayah. Karena hari tahun teh Bunda aku kaci geduk ya di itu di Cipoleute teh aya anu pas hari mau Selasanya. Itu sampai hujan angin gelap ngelewati sehingga teh di rumahna aya pasnya. Mudah-mudahan jadi masa ayahnya. Maka dengan demikian Bunda di sini kalau Bunda punya suami yang suka marah-marah, Bunda daripada ikutan marah juga, terapinya gampang Bu. Kalau lihat suami itu berarti tepuk tangan. Insya Allah Bunda dicapak barangnya di sini. Kayak di prakteknya di sini mungkin bahaya. Nah itu sedikit terkait dengan emosi manusia Bunda, tapi sayangnya hari ini saya nggak akan bahas terkait dengan emosi manusia karena hari ini saya akan lebih membahas terkait dengan inner child. Apa itu inner child nanti kita akan bahas Bunda, tapi sebelum saya mulai ke materi Bunda perkenalkan diri dulu Bunda. Nama saya Pak Kodar dari Biro Psikologi Madinah Gempita Bunda. Kantor saya itu ada di Brigif Cimahi, Cung anu saka Brigif. Woi, karena ketinggalan pasar tumpahnya. Nah kemudian yang selanjutnya Bunda, alhamdulillah saya leader di Psikologi Madinah Gempita yang memimpin daerah Cimahi, Bandung dan Bandung Barat. Dan kemudian alhamdulillah juga saya sudah tersertifikasi hipnoterapi. Ada yang saya hipnotis di sini.
Ayo mau saya hipnotis? Nah, jadi malu dulu. Hipnotis itu bunda bukan untuk ditipu, karena hipnotis di sini itu kan ada hipnoslogging bagi suami bunda yang sok karokowa ya, hari rokok kabeli, hari beas ente ya. Itu bisa pakai hipnoslogging. Nah, bunda. Kemudian ada juga hipnoslimming, cuman hoyong langsing di dia. Ya, jadi bunda, ku hipnoslimming malah bunda hoyong langsing itu teh terkedah diet, terkedah olahraga. Jadi bunda bisa makan bakso 5 mangkok sehari, tapi tak mau gendut, ayo hoyong. Hoyong. Jadi anu hoyong maka silakan datang ke kantor bunda 500.000 sekali pertemuan. Nah, ayo gratis. Nah mungkin langsingnya itu bunda bukan karena hipnoslimmingnya, tapi karena 500.000 bundanya. Nah kemudian juga alhamdulillah saya sudah tersertifikasi body language, jadi saya bisa baca bahasa tubuh bunda hari ini, jadi saya bisa tahu mana yang senyumnya membawa luka itu kelihatan, atau pura-pura tersenyum tapi hutangnya rawe. Ya. Tapi hari ini insya Allah nggak akan saya bahas aib bunda. Bagi yang mau dibahas aibnya silakan di belakang saja, jangan di sini bahaya ya bunda. Karena hari ini insya Allah saya akan membahas terkait dengan inner cheat. Ya, apa itu inner cheat bunda? Kan kalau inner itu banyak ya, ada inner beauty, ada inner handsome, ada inner cheat gitu ya. Nah kalau inner beauty itu biasanya cantik itu dari dalam bukan dari luar. Jadi kalau bunda pengen terlihat cantik itu tuh kudu bu, nah di berengan, alis nah di hidangan, pipinya di blokonan. Oh blokonan ya tadi. Hari beren hidung sih kan. Nah kenapa seperti itu bunda? Karena cantik itu dari dalam bukan dari luar. Ya, karena menurut teori kuantum, tahu teori kuantum? Kopernikus, kuantum. Bukan sains teori magicnya. Teori kuantum itu adalah teori pembentukan alam semesta. Menurut teori ini, emosi manusia itu adalah sebuah gelombang bunda yang dimana tidak terlihat tapi ada. Jadi lamun bunda duduk sama orang anu sok ngomong ke batur, kira-kira panas atau adem? Panas. Kenapa? Karena itu emosi. Terus kemudian lamun bunda sok duduk sama orang anu sok baik hati, suka menolong orang, kan kerasanya Kenapa seperti itu bunda? Karena ternyata menurut teori kuantum, emosi manusia itu yang dikeluarkan yang dikeluarkan manusia baik atau buruknya itu akan membentuk tubuh kembali di pinggir bunda. Jadi di pinggir kita itu ada bentuk tubuh yang dibentuk oleh gelombang emosi, yang dimana cantik atau jeleknya bentuk tubuh ini itu tergantung dari emosi yang kita keluarkan. Jadi lamun bunda ngesok ngomong ke batu, ngaduk taramaya ya, jajan dan maji. Juga bunda SMA. Nah di sini itu bunda makanya bolotot, bibirnya berdarah, punggungnya sider bolong. Itu yang ngesok ngomong ke batu ya. Tapi lamun bundanya baik hati, suka menolong orang, gampang tersenyum, kemudian sok nganyukeun bae taramaya oge. Aya anu kitu teh. Aya sok nganyukeun tapi bae taramaya. Aya sok aya pengen aya ahli priori ya. Nah, maka di sininya itu bunda akan terlihat cantik. Makanya kenapa tadi ya si jin itu, kenapa kalau bunda suka melihat penampakan itu selalu menyeramkan? Karena jin juga dia itu bentuknya sebuah gelombang yang dimana dia itu hanya bisa menunggangi gelombang yang sama dengan dirinya. Jadi kalau dia menunggangi gelombang orang soleh susah. Kenapa? Karena di sini gelombangnya itu tidak bisa ditunggangi oleh jin. Tapi kalau orang-orang musuh ngomong ke batu paling gampang ya ditunggangi oleh jin kayak gitu. Jelas ya sampai sini? Makanya bunda cantik itu dari dalam bukan dari luar. Telah maha-maha meser skincare-nya. Sok rajin wudhu insya Allah ya, bercahaya. Kemudian yang kedua bunda ada inner handsome ya, tahu inner handsome? Halo, inner handsome ada yang tahu? Inner handsome teh bunda wajah Korea hati Mekah. Aya nu hoyong? Ya, jadi gambar statusnya lamun selfie teh captionnya wajah Korea hati Mekah ya. Selfie heula terus lihat wajah Korea hati Mekah. Balik anu ningali oke nya insyaallah. Kemudian kalau inner cheat bunda, apa itu inner cheat? Kalau inner cheat itu biasanya di psikologi dikenal dengan luka batin.
Ayah ngabatin gitu ya. Ayah sok ngaku saatnya dibaca kuat. Yang luka batin itu bunda biasanya hari ini banyak anak-anak yang mengalami luka batin ketika kecil dan tidak sadar mereka tumbuh menjadi dewasa dan orang tua. Akhirnya mungkin bunda banyak sekali melihat anak-anak TK sama SD yang dimana dulunya itu rajin sholat, rajin ke masjid, di piwaran, karangalawan, apa, pokoknya solehnya luar biasa. Tapi kenapa pas SMP mabuk, pas SMA narkoba, pas SMP bolos sekolah, rokok dan yang lain-lainnya? Kenapa banyak anak-anak yang kayak gitu bunda? Karena ketika kecil mereka mengalami luka batin dan tidak tersembuhkan, akhirnya pas SMP mereka nggak rokok, bolos sekolah, narkoba, mabuk-mabukan dan yang lainnya. Oke, jelas ya? Belum. Nah, lanjut ya. Dan kenapa bunda banyak anak luka batin? Karena yang paling pertama penyebab luka batin itu adalah banyak anak-anak hari ini itu korban kekerasan. Cuma anu sok nyibit bunda. Sekali hauk dua gaplok pilu cabok. Ngeri. Nah bunda, kenapa seperti itu? Karena hari ini banyak sekali anak-anak yang taat karena takut, bukan taat karena cinta. Ya, karena hari ini tuh banyak sekali anak-anak yang lebih mencintai handphone bapak dan mamanya dibanding mama dan bapaknya itu sendiri. Makanya wajar kemarin di Tasik ada seorang kakek-kakek dan nenek-nenek meninggal tanpa pengetahuan siapapun, padahal punya 8 anak, anaknya balelehan, romannya gede, mobilnya banyak. Dan tidak ada satu anak pun bunda yang tahu bahwa orang tuanya kelaparan, orang tuanya sakit-sakitan, orang tuanya kesepian. Padahal punya 8 anak bunda, rumahnya gede, mobilnya banyak. Kenapa bisa seperti itu? Karena di masa kecil anak ini terbiasa lebih mencintai handphone bapak dan mamanya. Jadi ketika sudah dewasa banyak hari ini anak-anak yang lebih mencintai pekerjaannya dibanding orang tuanya. Benar gak benar? Kalau suami kalau anak melihat suami bunda pulang kerja yang pertama tanya ke naon bunda? Apanya? Kalau suami, kalau anak, kalau lihat suami bunda pulang kerja, yang paling pertama diambil? Dan itu adalah tanda kegagalan kita menjadi orang tua. Ya, kenapa? Karena anak hari ini lebih banyak mencintai handphone bapak dan mamanya dibanding mama dan bapaknya itu sendiri. Karena tadi banyak sekali anak-anak yang hari ini taatnya itu karena takut, bukan taat karena cinta. Makanya wajar kalau bunda banyak yang nanya ke saya, Pak Bunda, kenapa anak saya susah makan, susah sholat, susah belajar, susah mandi dan yang lainnya. Bunda, kita pernah melihat kisah yang sangat romantis dari seorang Nabi Ibrahim. Pada waktu itu Nabi Ibrahim minta leher sama Nabi Ismail. Ya Ismail, aku diperintahkan oleh Tuhan untuk memenggal lehermu. Tapi apa yang dikatakan Nabi Ismail? Ya ayahku, kalau memang itu perintah Tuhanmu maka lakukanlah. Ya, Nabi Ismail diminta leher sama Nabi Ibrahim, dikasih. Bun, kita masih minta anak kita rajin sholat, rajin makan, rajin belajar, susahnya minta ampun. Kenapa itu semua terjadi? Karena ini bunda, karena banyak hari ini tuh anak-anak taatnya itu karena takut, bukan taat karena cinta. Tulis ke status ya, kan bunda masuk seringnya daripada ngomong ke aku. Nah bunda, maka dengan demikian kalau bunda anaknya pengen nurut ketika disuruh sholat, nurut disuruh makan gitu ya, disuruh belajar dan yang lainnya, maka tumbuhkanlah anak itu taatnya karena cinta, bukan taat karena takut. Bagaimana Pak caranya? Gampang bun, sesimpel ini bunda ya, untuk menemukan cinta di dalam hati anak itu tidak perlu dengan jajanan, tidak perlu dengan baju mewah, tidak perlu dengan mainan, tapi dengan skin hanger. Apa itu skin hanger bun? Skin teh glowing ya, hangat teh gantungan baju. Nah, pangmeserkeun ke di pasar tumpah. Nah, sanes ya bunda, skin hangat itu artinya adalah sentuhan nyaman di bagian kulit. Dan ini ada ceritanya bunda, kemarin itu kami kedatangan klien bunda kelas 1 SMP, anak kelas 1 SMP, dia ketangkap sama BNN, Badan Narkotika Nasional, karena terbukti menjadi seorang pengedar narkoba. Ya, kelas 1. Dan kemudian karena ketangkap sama BNN, diceklah air pipisnya, ternyata anak ini itu tidak konsumsi narkoba sama sekali atau negatif narkoba. Kemudian yang kedua dicek silsilah keluarganya, ternyata anak ini anak seorang pejabat, rumahnya gede, mobilnya banyak. Atas kira-kira buat apa dong anak ini bunda hindari narkoba? Dikonsumsikan tadi tidak, kemudian buat uang ayahnya kaya raya. Dan menurut keterangan ayahnya semua keinginan anak ini selalu dipenuhi.
Kira-kira buat apa Bu? Cari perhatian atau cara apa? Cari pahala? Ya, kalau cari pahala di masjid ya. Dan kemudian karena waktu itu kami bingung Bunda kenapa anak ini ngedari narkoba, kemudian kami suruh si anak ini untuk bertemu sama orang yang nyuruh ngedari narkobanya. Ternyata orang yang nyuruh ngedari narkobanya itu Bunda, om itu dari Australia. Ya, jadi orang Australia Bunda. Dan menurut keterangan si orang Australia ini tuh, dia sampai parenting dulu 3 bulan Bunda ya, dengan harapan dia bisa merangkul anak-anak yang galau sehingga bisa dimanfaatin untuk ngedari narkoba. Orang Australia aja Bunda pengen ngedari narkoba sampai parenting 3 bulan. Kita pengen anak kita soleh-solehan, pengen anak kita jadi polisi, jadi dokter, jadi guru, kemudian sukses di masa depan. Sabar tahun sekali parenting. Halo, iya kita namanya apa dong ya? Beda ya, itu sapal gitu. Bari sapalin banyak rumput dan ketemu cina parenting ya, baru menikahinya surat bener tuh. Nah, padahal Bunda orang Australia sampai parenting dulu sengaja 3 bulan Bunda dengan harapan mereka bisa tahu cara merangkul anak-anak yang galau untuk dimanfaatin ya dari narkoba. Sedangkan kita pengen anak kita soleh-soleh, pengen anak kita sukses di masa depan, kita tidak tahu cara mensukseskannya kayak gimana. Ya, maka dengan demikian itu sangat penting Bunda. Kenapa? Karena si orang Australia ini Bunda ketika bertemu sama si anak ini di sebuah mall, yang dilakukan pertama kali oleh orang Australia itu adalah yang paling pertama menepuk pundak anak ini 3 kali. 1, 2, 3. Kemudian yang kedua apa yang dilakukan Bunda, si orang Australia ini nanya sama si anak ini, "Sayang, kamu bahagia kan hari ini?" Terus apa Bunda reaksinya setelah itu? Reaksinya sangat ajaib Bunda, si anak ini nangisnya, kemudian meluk omnya. Dia mengungkapkan perasaannya bahwa hanya om yang paham saya, hanya om yang tahu saya. Padahal si orang Australia ini cuma nanya, "Bunda sayang, kamu bahagia kan hari ini?" Tidak minta untuk nangis, tidak minta untuk dipeluk, tidak minta mengungkapkan perasaannya. Tapi kenapa anak ini melakukan itu semua padahal si orang Australia cuma nanya, "Sayang, kamu bahagia kan hari ini?" Dan apa yang kita lakukan Bunda ke anak kita ketika pulang sekolah? Apa yang paling pertama kita tanyakan? Belajar apa di sekolah? Nanaman sama Bu Guru? PR mana? Lalu di Cimahi lebih parah lagi Bunda, yang paling pertama ditanyakan ketika anak pulang sekolah itu nawan Ci. Tupperware mama mana? Ibu-ibu akhirnya mau di sini. Lengit senok Tupperware. Aduh, banyak yang kayak gitu Bunda. Dan bayangkan kalau hari ini suami Bunda ngojek di luaran, papanasan, hujan-hujanan, masuk angin, kelaparan karena dia puasa menahan lapar, dengan harapan dia supaya bisa bawa sedikit uang dan makanan yang bisa dibagikan ke istri dan anaknya supaya istri dan anaknya bahagia. Tapi yang paling pertama yang sering ditanyakan oleh ibu-ibu ketika suami pulang kerja, nawan pendapatan mana tukang pancing nanti di lubur. Wajar tuh Bunda lamunya mereka. Wajar, kenapa? Karena dia sudah pusing, udah masuk angin, kehujanan, kepanasan, kelaparan karena dia menahan lapar dengan harapan supaya bawa sedikit uang dan makanan supaya bisa melihat istri dan anaknya bahagia di rumah. Tapi pulang-pulang bukan ditanya, "Sayang, kamu bahagia kan hari ini?" Tapi dalam menanya itu segala renteknya. Ya, udah tara dikit warna oke. Makanya sok dibiasakan Bunda, karena apa? Karena katanya sederhana, semua orang bisa mengucapkan, semua orang tahu ya saya kamu bahagia nggak hari ini. Tapi untuk mempraktekkannya sulitnya luar biasa. Ya, padahal kata ini itu yang sederhana ini kayak cuma beberapa kata ketika kita lakukan terhadap anak dan suami kita, efeknya itu sangat luar biasa terhadap psikologi suami dan anak kita. Ya. Seorang Australia aja tadi sampai si anak ini sampai mengungkapkan tiga amal Bunda, nangis, meluk omnya, kemudian yang ketiga dia mengungkapkan perasaannya. Padahal si orang Australia ini tidak minta, cuma nanya, "Sayang, kamu bahagia nggak hari ini?" Jelas ya? Kemudian Bunda, tepukan pundak yang dilakukan oleh orang Australia tadi itu bukan teknik hipnotis Bun, karena gak ada teknik hipnotis menepuk pundak orang. Jelas? Karena yang saya tahu pundak itu adalah titik kenyamanan, titik harga diri, dan titik kepercayaan. Jadi kalau kita ngobrol sama anak, dipeluk bagian pundaknya, disentuh bagian pundaknya, dia akan nyaman, dia akan percaya. Kalau sudah nyaman dan percaya, maka apapun yang kita inginkan dia akan lakukan.
Makanya kalau ngobrol sama suami atau sama anak itu yang paling pertama harus kita lakukan adalah sentuh bagian pundaknya. Kenapa? Karena titik skin hanger buat anak laki-laki itu ada di telapak tangan, pundak, punggung. Ingat ya, telapak tangan, pundak, punggung itu adalah titik skin hanger buat anak laki-laki. Kemudian titik skin hanger buat anak perempuan itu bunda ada di telapak tangan, pipi, punggung, perut. Nah itu adalah titik-titik yang harus disentuh, dan disentuhnya sama siapa Pak? Sama bapaknya. Kenapa sama bapak bunda? Karena anak di bawah 7 tahun itu yang harus ngasuh anak itu sebetulnya bapaknya. Aduh, cuma ada bapak tadi mas suami nama Toib jarang kali kawin deui gampangnya saya setting. Baik, hiji sina nyari nafkah, hiji sina ngasuh budak. Jangan. Nah, kemudian kenapa harus bapaknya bunda? Karena anak di bawah 7 tahun itu 100% menggunakan emosi. Makanya wajar lamun anak di bawah 7 tahun itu lamun hayang jajan pengen pok torolong, gampang nangis, gampang rewel, manja, lamun marah itu banting barang. Kenapa seperti itu? Karena di bawah 7 tahun anak itu masih 100% menggunakan emosi. Makanya wajar kalau anak lahir dari perut bunda, yang paling pertama dia lakukan apa? Nah, nangis. Ayah minta sebelah tuh. Minta sebelah sih ya sih kan. Nah, kenapa seperti itu? Karena anak di bawah 7 tahun itu 100% menggunakan emosi. Sedangkan ibu-ibu atau perempuan itu bunda fitrahnya atau bawaan lahirnya 80% pakai emosi juga. Kabayang tuh emosi jeung emosi. Seuneu jeung seuneu. Kamu makanya lo aja lo ibu-ibu mah isu-isu nepi ka sore teh lamun ya anak lamun tepat sehat sih kan teh lo ayo pas sehat jeung pas sehat. Kenapa seperti itu? Karena emosi jeung emosi. Tapi kalau laki-laki bawaan lahirnya 80% itu pakai logika, guna fokus di solusi, bukan fokus di masalah. Misalkan contohnya nih, hari ini pasar tumpah ya, hari Minggu, kemudian jalan-jalan tak bunda sama anak ke pasar tumpah, kemudian di pasar tumpah lihat mobil-mobilan gede, nangis kan ya bunda pengen dibeliin mau goreng-goreng, karena nangis dibelikan. Tapi pas dibelikan bunda pas di rumah dipotongkan ban mobilnya kira-kira kumaha? Oh, yang ngebayangkan guys, oh siapa yang itu dari wali-wali gitu. Ngebayangkan guys gitu bunda, tapi lama dosanya dia ambil lem, orang lain lagi, kok kan jalan lagi. Nah, kenapa seperti itu? Karena laki-laki itu fokusnya di solusi, bukan fokus di masalah. Makanya anak di bawah 7 tahun itu mereka itu bunda perlu peningkatan logika, perlu peningkatan akal supaya tahu mana yang baik, mana yang buruk, supaya tahu kalau mereka pengen jajan itu mama lagi nggak punya uang, supaya tahu kalau jajan es krim itu tidak boleh terlalu banyak, supaya tahu mereka tuh kalau jajan permen itu nggak boleh terlalu banyak. Bagaimana supaya itu tahu semua? Itu harus ditingkatkan dulu akalnya, logikanya dengan cara apa? Skin hanger. Karena skin hanger ini bunda selain untuk membuat anak cinta terhadap orang tuanya, ternyata juga bisa menumbuhkan logika di dalam diri anak. Jelas ya? Karena hari ini ternyata bunda anak-anak yang kekurangan skin hanger itu di masa depan dia akan tumbuh menjadi anak yang emosional dan negatif thinking. Jadi orang-orang lamun bunda punya tetangga anu julid, aya julid. Ayo ngomongkan batur, besar-besar masalah sepele dan yang lainnya, dan itu penyebabnya adalah kurang skin hanger, kurang sentuhan nyaman di bagian kulit ketika kecilnya. Dan kemudian bagi anak bunda di sini yang suka emosional ketika jalan di babaranti, ketika main sama temennya tetengkas, tahu tetengkas? Jadi galak sama temennya, itu bunda penyebab anak hiperaktif sama emosional itu cuma 2, gula sama tepung, bukan karena bedegong. Ya, jadi kalau anak emosional sama hiperaktif itu penyebabnya cuma 2, gula sama tepung. Berarti susu, coklat, permen, es krim, daging nugget, sosis, mie, roti. Itu adalah penyebab-penyebab anak emosional sama hiperaktif. Cuma ya budak anu terek cicing ini. Tong pasien di susu yang mudah, karena saya sering melihat atau sering datang ke sekolah-sekolah, sering mengobservasi gitu banyak anak-anak yang hiperaktif, dan ternyata penyebabnya setelah saya tanya ke orang tuanya susunya bisa sampai 5 sampai 10 botol atau gelas per hari, dan itu menyebabkan anak hiperaktif dan emosional. Bahkan kemarin muda ada yang sampai hiperaktif mengarah ke autis gara-gara sering dikasih teh manis.
Ya, ada yang sok ngasihan kopi ke budak? Cing, jangan atuh ya, kopi mereka tidak itu. Kenapa? Karena kemarin di Cimahi itu bunda ada anak yang konsumsi kopi itu sampai perilakunya itu jadi aneh. Dia sampai pipis di wastafel, bunda nggak mau di WC. Ya. Dan kemudian ada perilaku aneh yang lainnya gara-gara faktor itu gula sama kopi. Jelas sampai sini? Maka dengan demikian bunda, kalau misalkan buat anak bunda yang suka emosional itu bunda gampang sekali ya dikasihnya itu yang hijau-hijau. Makanya saya suka saranin kalau anak bunda ketika marah banting barang itu pasihan kangkung supaya lulus dulu. Saya nggak tahu zat apa yang membuat ngantuk, tapi ternyata menurut penelitian warna hijau itu adalah warna ketenangan. Makanya kenapa orang Sunda itu rata-rata lulus lihat ya, ramah maksudnya ya, ramah balaga dan yang lainnya. Kenapa seperti itu? Karena makanannya lamun domba bagi orang salah bagi. Maksudnya lalapan ya, jadi sok resep karena lalap. Dan saya lihat kalau di restoran rumah makan Sunda itu kadang banyak yang aneh-aneh ya. Saya aja sampai ini tidak sopi makan gudong mana kasih kayak gitu. Tapi memang terbukti ya orang yang sering mengkonsumsi tumbuhan yang hijau-hijau itu ternyata bisa membuat tenang ya ke diri sendiri, ke diri kita. Makanya buat anak muda yang suka emosional banyakin kangkung supaya dari dulu ya. Nah kemudian bunda yang kedua penyebab anak luka batin itu adalah selain dari kekerasan itu adalah dari korban perceraian. Cing kurang tinggal bisa potensi. Ya kenapa seperti itu bunda? Karena sudah jelas ya, nggak perlu saya bahas panjang lebar. Kenapa? Karena kalau bunda sama suami bercerai, yang jadi korban siapa? Nah, nggak perlu saya bahas lagi, jelas ya. Oke. Kemudian yang ketiga, korban anak memiliki luka batin ketika kecil itu biasanya penyebabnya adalah bullying. Ya. Dan mungkin hari ini bunda sering menganggap bullying itu berasal dari temannya, misalkan berasal dari temannya, lingkungannya, atau misalkan orang lain. Tapi ternyata bully yang paling sering dilakukan, yang paling berefek terhadap psikologis anak itu adalah bully dari orang tua. Kenapa? Karena orang tua itu secara tidak sadar suka membanding-bandingkan anak, si mancung, si pesek, si gendut, si langsing, si hitam, si putih, si lurus, si keriting. Benar gak? Cuma masih kena itu bertobatlah. Kenapa bunda? Karena ketika bunda membanding-bandingkan anak bunda itu secara tidak langsung bunda sedang menanamkan kebencian di dalam hati anak. Makanya kenapa banyak sekali perang saudara antara adik dan kakak berebut warisan, ada anak yang melaporkan ke orang tua. Bahkan kamari bunda yang paling parah itu di ujung Berung ada yang sampai tawuran anak TK. Kabayang ke anak TK tawuran, lumpatnya siga kumaha. Kabayang lompat mau batu yo, siga punya pas ngarukan kan ilmu suku bunda. Maka dengan demikian bunda berhentilah membanding-bandingkan anak, si mancung, si pesek, si gendut, si langsing, si putih, si hitam. Karena walaupun menurut bunda itu huruf, tapi ternyata itu bisa menanamkan kebencian di dalam hati anak bunda. Ya, dan bully yang paling membuat anak luka batin itu adalah bully dari orang tua. Kalau dari temennya gimana Pak? Bunda, saya itu dari kelas 3 SD sampai kelas 3 SMA itu korban bully luar biasa bunda. Karena ketika kecil gigi saya paling depan ini patah bunda. Dan saya paling males kalau ketemu sama Idul Adha. Ya, kenapa? Karena sok dibully sama teman-teman saya, ayo kurang korbankan si koda dan mesti makan. Makanya males tuh nggak mau ketemu Idul Adha terbuka kunaon ya. Dan kenapa? Karena teman-teman saya selalu membuli saya. Karena sekolah mah untuk mengelakan, ayo ulang korban ke. Kenapa? Karena gigi saya paling depan patah. Dan kemudian puncaknya bunda pada suatu hari saya diangkat kaki dan tangan saya dikurulingkan dari kelas 1 sampai kelas 3 SMP. Kemudian sambil teriak teman-teman saya, ayo orang korbankan si koda dan mengulakan. Akhirnya dijatuhin bunda di juru panto yang ininya, di keramik, di juru keramik yang ada ininya. Sampai bocor kepala saya bunda 15 jahitan. Dan pada waktu itu saya nangis, mama saya itu capek nggak mau sekolah lagi, udah aja saya nggak jadi apa-apa juga nggak apa-apa di rumah aja, mama nggak pernah hina saya, mama nggak pernah nggak nerima saya. Tapi apa yang dikatakan mama saya pada waktu itu? Kan saya dihina aku batur pada mual borok, dek macam batur dek mama kamu tuh paling ganteng salam dunia. Ya.
Dari sana bunda apa yang terjadi? Saya hanya bisa nangis-nangisnya, kemudian meluk mama saya. Mama saya nangis tidak berhenti bunda, karena orang tua mana yang tega melihat anaknya sampai berdarah kayak gitu bunda. Kalau itu terjadi sama bunda hari ini, anak bunda dipukul sama temannya, apa yang akan bunda lakukan? Apa ya bener dulu lain. Dan pada waktu itu bunda, mama saya itu bisa bunda laporin teman saya yang ngelukain saya pada waktu itu, tapi dia tidak melakukan itu semua. Kenapa? Karena dia nitip sama saya, selesaikan masalahmu sendiri, karena di masa depan kamu akan menghadapi masalah yang jauh lebih berat daripada yang kamu hadapi sekarang. Betul ya bunda? Makanya itulah yang menguatkan hari ini saya, kenapa kalau berguling dari kelas 3 SD sampai SMA, hari ini saya bisa berdiri di hadapan bunda semuanya. Kenapa seperti itu? Saya diajarkan oleh orang tua saya bahwa ketika kecil kita harus menghadapi masalah saya sendiri, supaya di masa depan saya menghadapi masalah yang jauh lebih berat, saya bisa menghadapinya dengan baik. Jelas ya sampai sini? Ya. Makanya bunda berhentilah ikut campur di masalah anak kita, karena tadi anak kita itu akan menghadapi masalah yang akan jauh lebih berat di masa yang akan datang. Biarkan mereka belajar dihina oleh temannya, dipukul oleh temannya, supaya belajar bahwa ketika dihina itu tidak enak sehingga dia tidak mau menghina orang lain. Ketika dipukul itu tidak enak sehingga dia tidak mau memukul orang lain. Ketika ada mendapatkan kata-kata kasar itu tidak enak sehingga dia tidak mau mengungkapkan kata-kata kasar. Maka itulah yang terjadi sama saya hari ini bunda. Ketika SMP saya itu sering bergaul sama teman-teman yang dimana kalau duduk itu arak itu sudah wajib harus ada, rokok dan yang lain sudah ada, padahal waktu itu saya masih SMP. Tapi sumpah demi Allah tidak ada satu tetes pun yang masuk ke mulut saya. Kenapa? Karena mama pada waktu itu selalu nitip, "Kadek sholat, kenapa? Karena inna sholat datang adil fahsya wal munkar," bahwasanya sholat itu bisa mencegah kita dari perbuatan fahsya dan munkar, perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji dan dihina. Jelas ya? Maka kadek titip anak muda yang paling pertama yang harus kita ajarkan karena kita itu adalah sholat. Supaya ketika mereka berteman dengan siapapun, bagaimanapun teman-temannya, dia tidak akan terbawa karena di dalam hatinya sudah dibentengi. Inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwa sesungguhnya sholat itu membenteng diri dari perbuatan fahsya dan munkar. Jelas sampai sini kita. Halo. Jika ada tarakan kurang merasa kedapnya, ya. Silahkan cari teman satu-satu bunda ya, berdua silahkan cari teman dua orang. Udah ada teman di pinggir udah ada kan, nggak punya masalah kan, nggak ada utang yang belum dibayar. Silahkan tentukan dari salah satu bunda siapa yang jadi upinnya, siapa yang jadi ipinnya ya. Oke, coba jadi upin. Ayo tentukan dari salah satu bunda siapa yang jadi upinnya, siapa yang jadi ipinnya. Sok, ngobrol, enak. Udah ada kan ngobrol. Siap ya? Cuk yang jadi upin. Cuk yang jadi ipin. Silakan tempelkan tangan bunda sama teman bunda, tapi jangan nempel seperti ini aja, ngangkang sedikit ya. Tangan kiri dan tangan kanan. Nah, kayak mau salaman tapi tong disalamkeun, bukan muhrim ya. Nah, kita ukuran. Nah, betul kayak gitu ngangkang ya. Jelas ya? Boleh gitu duduk aja enggak apa-apa ya. Nah, sudah? Sok ini tangannya sama temennya sudah? Gak ada masalah kan? Sok minta hampura. Oke, lanjut ya bunda. Saya akan bercerita bunda. Nanti kalau di tengah-tengah cerita ada kata. Halo, bunda. Silakan tangannya seperti ini kan. Belum ya bunda. Tangannya seperti ini kan. Kemudian saya akan bercerita bunda. Kalau di tengah-tengah cerita ada kata ipin, maka si upin harus nangkep, si ipin harus lepas. Ini game. Ya, ini game yang sering saya bawa bunda dari negeri Cina, yaitu cincin. Benar ya. Nanti kalau di tengah-tengah cerita ada kata ipinnya, nanti yang si upin itu nangkep, si ipin harus lepas. Kalau ada kata upin, si upin yang harus nangkep, si ipin yang harus nangkep, si upin yang harus lepas. Jelas ya? Kalau nanti ada yang ditangkap harus maju ke depan, ya. Nanti yang
orang joget gimana weh? Viral. Siap ya? Pada suatu hari saya sedang berjalan-jalan ke Tangkuban Perahu. Kulihat kiri dan kanan banyak sekali pohon cemara. Di bawah pohon cemara itu ada angkau, ada angkau mutu, ada angkau, ada ehsan, ada piji. Mereka sedang mengkonsumsi es ABCD. Nah kemudian di sana juga ada opa, ada kakros, ada upin. Silakan, yang ketangkep boleh maju ke depan. Ayo kasih semangat. Ayo ayo 1, 2, 3 maju ke depan semuanya. Datang dulu lah tuh ya udah banyak ya sini. Sok saat tadi kamu udah sampai saat. Ayo maju dulu. Enggak, mau sebaiknya hukumannya paling berat. Kapan semua balik disegat. Siap ya. Hukumannya gampang sekali, Bunda ya, nggak perlu loncat-loncat, nggak perlu joget-joget. Cukup muka jelek saja. Tapi satu-satu maju ke depan misalkan. Siap. Mau dari mana dulu? Dari sana, dari sini? Dari sana. Oke, dari sini silakan dari sana maju ke depan. Gak apa-apa, jelek loncat dulu. Boleh langsung duduk Bunda, tepuk tangan dulu dong. Akhirnya ayo salah lainnya. Ayo. Mandi nggak lagi bisa. Jadi top liamnya lagi. Silakan Ibu. Buka masker apa? Ayo silakan. Di bumi sok tiktokan kan. Silakan. Iya bangga, ayo. Tepuk tangan dulu dari Yang Maria. Ayo Pak Dede Pak. Jadi jantan Siapa ini Pak Dede yang meninggal di YouTube ya? Sudah lanjut ya Bunda. Sudah? Atos tanggal pimpinan atos. Kemudian yang selanjutnya Bunda kita lanjut lagi ke materi ya. Tos. Nah, luka batin yang tidak tersembuhkan ketika kecil itu Bunda akan mengakibatkan orang tua jadi memiliki luka bukan luka batin, gangguan jiwa. Karena hari ini tuh Bunda banyak sekali
anak-anak yang tidak sadar dia tumbuh menjadi dewasa dan orang tua, dan dia memiliki luka batin, dan kemudian luka batin ini secara tidak disengaja itu menjadi gangguan kejiwaan. Maka kita akan mengenali gangguan kejiwaan apa saja yang ada di orang tua. Yang paling pertama ada gangguan kejiwaan paranoid. Nah, otak paranoid itu yang ngejenol di gunung. Nah, paranoid itu biasa dikenal di Indonesia itu dengan parnoan atau banyak ketakutan, ngam jengkol, sieun asam urat, asin, sieun darah tinggi, ya, perut sieun teu tadi. Kemudian salah digawe sieun teu kawin deui. Kenapa itu terjadi, Bunda? Gara-gara ini dia memiliki gangguan kejiwaan paranoid yang dimana biasanya paranoid ini muncul gara-gara ketika anak kecil itu selalu dititipkan sama nenek atau kakek yang usianya 50 tahun ke atas. Tuh kalau sampai titip-titip Bunda, bukan salah nenek atau kakeknya Bunda, karena di atas 50 tahun fisik sama mental itu sudah berkurang, sudah waktunya istirahat. Ini salah dititipin anak Bunda, akhirnya gitu, gak boleh ini, gak boleh ini, harus itu. Akhirnya ketika dewasa dia mengidap gangguan paranoid atau banyak ketakutan. Makanya Bunda, anak itu titipan dari awal pun mau dititipkan deui. Salah dititipkan gitu Allah. Salah dititipkan. Ya, maka dari demikian tong nitip-nitip Bunda, kenapa? Karena nanti itu bisa jadi paranoid ke anaknya. Kemudian yang kedua ada gangguan kejiwaan skizoid. Nah, si skizoid itu biasanya penderita dia akan memutuskan tidak berhubungan dengan orang lain, dan dia lebih menyenangi di rumahnya itu di hutan sendirian sama harimau sama ular 2 hari digigit mati. Ya. Kenapa? Karena biasanya si skizoid itu suka ada karakter Tarsannya. Ada yang begitu di dia. Jadi bumina yang celahnya lirah gitu di luar. Itu biasanya dia memiliki gangguan kejiwaan skizoid, dan biasanya tanda orang mengidap gangguan skizoid itu biasanya cek orang Sunda beungeutna teu uyahan. Kayak begitu. Ya. Jadi lamun di urang teh ditanya atau di kita teh diajak sedih, diajak bahagia, diajak tegang, diajak kecewa teh, dia mah wajahnya teh lempeng, gak bisa mengungkapkan perasaan. Jadi dek bahagia, dek sedih, dek kecewa, dek nangis, tapi tetap anger wajahnya kayak gitu. Dan itu penyebab biasanya ketika kecil dia menghadap gangguan kekerasan dari orang tuanya, sehingga kayak istilah gedingan tegar kalongan. Ya, ketika anak sudah tegar kalongan, maka dia akan mengidap gangguan skizoid, akan kesulitan mengungkapkan ekspresi. Jadi tidak bisa tahu mana bahagia teh kudu kumaha, sedih teh kudu kumaha, kecewa teh kudu kumaha, dan itu gangguannya skizoid. Kayaknya langsung dietat. Kayak gosip ya, bahaya. Kemudian ketika Bunda di sini ada gangguan skizotifal. Nah, kalau skizotifal mah banyak orang tua yang nanya ke saya, Pak Kodar, kenapa sih anak saya indigo bisa melihat makhluk halus atau punya tangan hayalan dan yang lainnya? Terlepas dari benar atau tidak anak Bunda punya indera keenam, ternyata menurut psikologi ini gangguan kejiwaan. Namanya skizotifal. Karena si penderita merasa dirinya itu punya indera keenam, makanya lamun Bunda di sini merasa bisa ngalengit, bisa ngirim apel ke perut batur, ayah, bisa ngalengit deh. Jadi Bunda mau bisa ngirim kapel atau paku ke perut batur, ini buka jen kayaknya. Insya Allah Bunda kirim paket semenit nyampe, pakai gitu. Dan terlepas dari benar atau tidak dia memiliki indera keenam atau kelebihan, ternyata menurut psikologi itu gangguan kejiwaan. Kemudian yang keempat, di sini ada gangguan antisosial. Ini biasanya ada di bapak-bapak. Bunda, ya, antisosial itu bukan orang yang tidak mau berhubungan dengan orang lain, tapi antisosial itu cenderung bengis. Sekali hauk 2 gaplok, 3 cabut, 4 bacok. Ya. Jadi kenapa ada begal hari ini yang dia tegang ngebacokin golok ke perut orang, nusukin pisau ke perut orang dan yang lainnya? Kenapa itu bisa terjadi? Gara ini dia mengidap gangguan antisosial yang dimana hilangnya hati nurani. Jadi dia tidak peduli orang lain mau kesakitan, orang lain mau terluka, mati dan yang lain.
tidak peduli. Dan ini biasanya perbedaan antara antisosial dan antipsikopat. Kalau psikopatnya bedanya itu tidak kelihatan bengis. Jadi orangnya ramah, baik hati, suka menolong orang, kemudian gampang bergaul. Tapi di rumahnya dia koreksi kepala orang. Ngeri. Tapi kalau antisosial itu biasanya kelihatan dari raut wajahnya dia itu bengis, ya, atau sadis, gitu ya. Dan kemudian ini gangguan sosial atau gangguan kejiwaan yang suka ada di ibu-ibu. Yang kelima itu ada gangguan kejiwaan histrionik. Histrionik ini suka ada di ibu-ibu, Bunda ya. Histrioniknya naon? Histrionik itu biasanya cari perhatian dengan berpenampilan glamor. Jadi lamun ngange tasar beberekakannya gini kan bling-bling. Cakuin loh. Ya sandal si aku raul gitu ya bari menang hutan. Dan biasanya ditandai dengan selalu ingin berpenampilan serasi. Cing tinggal kostum main serasi abi. Ya, kenapa seperti itu Bunda? Karena warna pakaian yang paling bagus, yang bagus buat emosi itu adalah Bunda yang 3 warna dikombinasi sekaligus, bukan yang serasi dari kerudung sampai sepatu sama. Jadi misalkan kerudungnya warna hitam, bajunya warna putih, celananya warna pink. Bisa sering-sering. Atau sing rada becing salit ya Bunda. Kenapa? Karena ternyata warna itu ada artinya. Di ubun-ubun di sini ada warna ungu, itu teh warna religius, sanes terong-terongan atau jomblonya. Kemudian di kuning di sini ada warna biru dongker, itu teh warna ketelitian. Makanya lamun ibu-ibu sok ngake biru dongker biasanya hemat menuju pelit. Jadi lamun bawa rampe Bunda ya, batur mah kuduna 20.000 maneh mah 5.000 bari dahar pang lobana. Kemudian yang selanjutnya Bunda ada kuning di tenggorokan. Nah kuning itu bukan ngambang ya. Kuning itu Bunda kecerdasan rasional, biasanya bararawel. Kemudian di dada di sini ada warna hijau, warna ketenangan. Di perut ada warna orange, warna tanggung jawab. Dan di pinggang ada warna merah. Warna merah itu warna semangat dan seksual. Makanya salaki Bunda kalau dari Bunda diberi baju warna beurang bisa kawin deui. Kenapa? Karena itu warna merah itu ternyata bisa meningkatkan semangat, juga bisa meningkatkan seksual. Nah, makanya kuno Nabi sok ninggal Bunda di bawah 7 tahun itu banyak anak-anak sekarang pas seksualnya sudah meningkat. Loba anu geus bobogohan, loba anu tahu mana cantik mana jelek, bahkan paling parahnya lagi orang tuanya sudah bebesanan. Ingat tengah hati Bunda 7 tahun sudah bebesanan. Dan kenapa itu semua meningkat Bunda? Ternyata kenapa seksual anak itu meningkat? Yang paling pertama dia sering memakai baju warna merah. Yang kedua karena mereka masih tidur sama mama atau bapaknya lewat dari 2 tahun. Cung, anu masih tidur di bapak mamanya terus 2 tahun kaluhur. Masih sadayana? Kenapa seperti itu Bunda? Karena ketika anak tidur si matanya merem, si otaknya selalu aktif pun, dan otak ini mampu merekam kejadian apapun yang ada di sekelilingnya. Subhanallah ya. Makanya Bunda ya. Ya. Nah karena otaknya selalu aktif dan bisa merekam kejadian apapun yang ada di sekelilingnya, Bunda tidak boleh melakukan hubungan seksual di pinggir anak. Heng minang kayaknya kemarin. Makanya Bunda lamun tadi melakukan hubungan seksual itu kalau dipikir Bunda kali lah karena kursi mangga ya. Kadapur karena luhur kompor. KWC bukan yang penting gak boleh dipikir anaknya. Terus kumaha pada bumi nage mau sakit gituna kamar nage alit budak lah karena teraskan lah. Kita beres udah kalungit. Oke. Kenapa seperti itu Bunda? Karena tadi ketika anak tidur matanya merem, otaknya selalu aktif dan otak ini mampu merekam kejadian apapun yang ada di sekelilingnya. Makanya mungkin kenapa hari ini banyak sekali anak-anak yang hamil di luar nikah atau janda di bawah umur Bunda ya, atau jamur. Itu bukan karena mungkin pergaulan atau lingkungan atau tontonan dan yang lain-lainnya, tapi
ini mereka sering melihat atau merekam kejadian seksual bunda sama suami di rumah. Yang mau masih melakukan istighfar dulu kali bertaubatlah dari sekarang. Kenapa? Karena itu. Ya. Paham? Ya. Masih ada yang mau melakukan itu? Memang sudah terpinah ya, silahkan dirinya mah bebas ya. Nah kemudian yang selanjutnya bunda itu hati-hati sekali karena itu beneran bunda ya. Itu menurut penelitiannya kayak gitu dan banyak hari ini anak-anak yang sawah seksualnya meningkat gara-gara mereka sering mereka kejadian hubungan seksual sama suami, bunda sama suami. Jadi ketika bunda melakukan hubungan sama suami itu walaupun diselimut anaknya kalian tanam semangat ya. Bangkong sapi tron ya cek sikus nanti. Nah, sapi tron. Dan nanti Alima ningali di data Kang Dedi ya. Kayak bangkong sapi tron kayak mangkok kepencet. Bukan namanya sekolah tinggali lebih bisa ya. Kemudian yang selanjutnya bunda, yang paling berbahaya dari orang histrionik itu selain dari cari perhatian adalah orang histrionik itu cenderung suka membesar-besarkan masalah sepele. Ya. Melongkogin ketika salah, ketika pasehan. Kalau mantap punten, oke, ketika jadi pasehan, karena ini dia cenderung membesar-besarkan masalah sepele. Atau tinggal liwat pun tentang nyeri buntu gitu ya, atau rusuh tengah tinggal liun, atau air lagi terkait jadi tegang gitu kan, jadi nggak tahu. Pokoknya maka dari demikian orang-orang spionik itu biasanya dia cenderung membesar-besarkan masalah sepele dan ini banyak di ibu-ibu. Dan orang tinggal saya potensi. Kemudian yang keenam bunda ini juga masih ada di ibu-ibu yaitu narsistik. Nah, lamun narsistik itu bunda sanes anu sok selfie-an, sanes anu sok tiktokan. Tapi narsistik di sini itu biasanya si penderita menganggap bahwa tidak semua orang layak menjadi temannya. Isi hese mah geng-gengan lah gitu ya. Lamun ngaliwat teh ari mah hoyong CCTV mah gelis mereka ngomong gelis. Ari mah pengen ngaliwat teh Ciiroh karena Ciiroh mah beunghar mereka bawa beunghar. Ya anak itu budaya dan itu ternyata gangguan kejiwaannya adalah narsistik. Awas ya. Makanya ibu lamun ada masyarakat teh atau seragam kelas A, unggul kelas B, unggul gitu ya. Halo. Tapi yang gangguan kejiwaan. Ayo ini maksud petunjuknya. Petunjuk. Eta tetep kengeng budaya, kenapa? Karena itu bisa menimbulkan gangguan kejiwaan narsistik. Dan tadi kenapa di ujung dulu ada yang sampai teh tawuran gara-gara ini. Ternyata setelah saya teliti dan ngobrol sama sekolahnya, ternyata ibu-ibu di sana memang kayak gitu. Jadi lamun jalan-jalan teh di luar, ngelibut di luar, lamun kaki seragam di luar gitu ya. Nah itu tuh tidak boleh karena ini dia akan menimbulkan menikah sih sama gitu. Kelager saya sama ya. Nggak laku ibu, pada dibaca sudah. Kemudian dilanjut udah ada gangguan selanjutnya itu adalah aperiode.